Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. And today, my name is Reza Bertia, and I will be presenting what our group has done for the test of, UMT final test. We are group 3 combined with Angeli Alia Ramadan, Ali Abdillah, and myself, Reza Bertia Manela. And today, we're going to present our material for the final test, which is language assessment. Okay, let's move on to the next slide. Oke, so in the next slide, kita punya purpose of the test. Purpose of the test ini ada beberapa banyak. Yang paling pertama adalah profisiensi. Profisiensi itu keahlian dari semua skill yang akan digunakan dalam materi untuk hari ini. Dan di bawah profisiensi itu ada reading skills yang dimana akan digunakan para murid dalam membaca cerita bawang merah dan bawang putih yang akan dibawakan pada materi hari ini. Selanjutnya ada writing skills untuk dimana mereka akan menulis poster dan mendesain apa yang akan mereka buat atau tuang dalam poster tersebut. Selanjutnya ada speaking skills di saat mereka speaking skills yang ini digunakan untuk mereka saat mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka buat dari poster sebelumnya. Dan mind mapping test ini yang paling terakhir adalah untuk kita bisa mengetahui bagaimana anak-anak ini bisa menentukan cara-cara paling baik dalam membuat poster dan terakhir juga untuk mereka melanjutkan presentasi mereka. Dari soft skills ini ada creativity, placement, and critical thinking. Creativity ini digunakan untuk mereka saat mereka mendesain poster. Seberapa kreatifnya mereka sebagai murid dalam mendesain poster yang dimana poster ini tidak punya arahan, tapi malah seperti rekomendasi dari cerita, dan mereka harus punya kreativitas sendiri dalam menentukan apa yang bisa dimasukkan dalam poster tersebut. Selanjutnya ada placement. Placement ini digunakan bagi murid-murid dalam mereka dalam menentukan bagaimana poster yang paling cocok. Contoh misalkan kata-kata formal atau bahkan gambar dalam poster yang cocok ditaruh di mana dalam poster tersebut. Selanjutnya ada critical thinking, di mana mereka harus berpikir kritikal di luar box atau critical thinking out of the box, yang dimana mereka harus bisa menentukan apa yang paling cocok untuk dimasukkan ke dalam poster, sama seperti kreativitas tersebut. Oke, next slide. Oke, in the objective of the test, kita mempunyai beberapa objektif yang bisa dilakukan dalam tes ini. Yang paling pertama adalah students will be able to understanding the story of bawang merah and bawang putih, yang dimana murid-murid akan bisa mengerti bagaimana cerita bawang merah dan bawang putih itu diceritakan. Yang kedua adalah students will be able to decide favorite scene of the story, yang dimana murid-murid akan bisa menentukan dan mengungkapkan bagian mana dari cerita yang mereka sukai. Yang ketiga adalah students will be able to create their own design of poster from the story. Dan ini yang ketiga adalah untuk membuat poster mereka sendiri berdasarkan dari cerita bawang merah dan bawang putih yang mereka telah baca sebelumnya. Yang terakhir adalah students will be able to present their design. Ini adalah bagian terakhir dari mana yang bagi mereka yang sudah menyelesaikan poster, dan mereka selanjutnya akan melanjutkan presentasi tentang poster mereka. Oke, next slide. Oke, di slide yang ini akan dibacakan oleh teman saya Ali. Silakan Ali, dimulai. Okay, then in here we have test objective. Sorry. Okay, the first one we have reading skills. Student will be able to read carefully about the whole story. Jadi di sini peserta didiknya akan diberikan suatu cerita dan diharapkan mereka membacanya dengan cermat sehingga mereka bisa mengerti tentang seluruh alur kisah tersebut. Nah, kemudian the next one is writing skills. Student will be able to make their mind mapping of the favorite part of the story. Jadi di sini skill yang dilatih itu writingnya, karena di sini murid akan diminta membuat mind mapping tentang cerita yang paling mereka sukai dalam cerita tersebut. Kemudian di part ketiga, speaking skills. Di sini student will be able to present their design. Nah, jadi di sini peserta didik akan mempresent desainnya mereka sendiri dengan cara speak up. And then the next one is test specification. Sorry.
Okay, then in this test, we have 3. Project alternative assessment consists of 1. Presenting alternative assessment design. Jadi di sini para peserta didik akan mempresentasikan desainnya mereka. Kemudian to make student learning in different way. Jadi ini membuat peserta didik itu belajar dengan cara berbeda. Karena belajar itu banyak caranya. Jadi di sini mereka akan diberikan cara yang berbeda. Kemudian yang terakhir, to make student create their own creativities. Nah, jadi di sini mengapa mereka diminta membuat sebuah mind mapping atau sebuah poster? Di situ mereka diinginkan mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Dan the last one is, I'm sorry. Oke. Di sini ada group project work in pair. Jadi grupnya itu dibagi cara pengerjaannya itu dibentuk dengan bekerja dengan teman itu. Ya sepasang lah, pair dengan sepasang. Ini tes tasnya, kemudian to decide their own favorite part of the story. Jadi mereka akan berkontribusi antara teman mereka atau pasangannya menentukan favorit scene apa sih yang mereka suka tuh dalam cerita itu. Nah, kemudian make a poster based on their favorite scene. Nah, jadi di sini mereka akan diminta untuk membuat poster berdasarkan apa yang mereka sukai. Jadi apa scene favorit itu apa gitu. And then the last one, to give a demo by present their poster in front of the class. Jadi setelah mereka membuat posternya apa yang mereka sukai dalam cerita yang kebetulan di sini berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, setelah mereka membuat poster, mereka akan membuat demo presentasi di depan kelas. Then the 7th slide will be presented by Angeli. Angeli, time is yours. Oke, thank you so much Alia Pila dan Reza Perniteo Marella. Di sini kita membahas, we're talking about scoring, grading, and feedback. Setelah teman kita tadi menjelaskan bagaimana tentang struktur soalnya, apa yang akan anak-anak kerjakan, objektivitas dari tugas, serta tujuan tugas itu sendiri propose, saya di sini akan membahas tentang scoring atau menilai. Scoring, grading, and feedback. Di sini ada namanya rubrik penilaian, di mana kita menilai 3 aspek penting dari tugas yang anak-anak akan berikan. Ini tugas in pair ya, atau tugas berpasangan. Di urutan pertama ada teks. Teks itu mencakup dari pemilihan scene-nya, penulisannya, serta pilihan kata ataupun ada kata tambahan untuk mempermanis, itu masuk ke dalam teks. Kita kasih 25%. And then about the design of the poster. Nah, membuat desain ini kita kasih 50% dikarenakan membuat desain itu memang tidak semudah itu. Diperlukan permainan kreativitas serta pemikiran out of the box, itu masuk dalam critical thinking ya. Agar anak-anak kita bisa mengukur seberapa kreativitas anak-anak, karena alternatif assessment itu memang tidak melulu pembelajaran yang fokus terhadap speaking, writing, or speaking. Namanya juga alternatif, kita mencari cara lain yang menyenangkan agar anak-anak tidak cepat bosan. Lalu ada yang terakhir, penilaian demonstration atau presentate. Ini masuknya 25%. Di saat mereka sudah mengumpulkan, di sini nanti kita akan minta mereka untuk menjelaskan why they choose this scene and why you choose this design. Kalau mereka bisa menjelaskan secara baik, maka keseluruhan nilai mereka bisa dapat sebanyak 25% poin. Oke, next slide. Rubrik for language assessment design. Di sini ada kriterianya. Ada tadi nilai 0 sampai 50, 0 until 50. 0 until 10. The sense is out of the content and the design is too simple. Jadi kita akan kasih nilai antara 0 sampai 10 jika anak-anak memilih scene yang agak kurang cocok atau tidak sesuai dengan cerita Bawang Putih atau Bawang Merah yang sudah ditentukan. Lalu mungkin desainnya mereka terlalu sederhana, mungkin mereka tidak ada permainan warna atau tidak ada
memberikan animasi sedikit, mungkin itu kita bisa kasih nilai cukup rendah. Lalu ada di range sekitar 11 sampai 25, 11 until 25. The scene is corresponding with the story and the design is good enough. Ceritanya nyambung dan desainnya cukup oke. Kita kasih nilai di tengah-tengah antara 11 until 25. The last one is 26 until 50. The scene is corresponding and the design is amazing. Di saat anak-anak mungkin sudah menentukan satu scene yang mereka suka, mereka masukkan dan mereka bisa sedemikian rupa dengan hasil yang baik, apalagi di saat mereka sudah bisa mempresentasikannya dengan baik, dengan lancar, itu akan mendapat nilai sempurna. Oke, next slide. Oke, pembahasan rubrik tadi sekaligus menutup dari presentasi penjelasan materi UAS kita pada hari ini di Alternative Assessment. Kami dari grup 3 berterima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.